Jadi saya datang kemarin untuk melakukan edukasi atau penyuluhan kepada Catin. Nah, jadi topik yang saya bawa itu persiapan Catin, sex education dan penyimpangan seksual. Mohon maaf nih, kita itu pembahasannya agak jadi bisa langsung saya mulai aja nih. Jadi kayak ini materinya, mohon maaf ya, saya cuma bawa brosurnya 2. Karena saya pikir tadi saya bakalan dapat 1 pasang Catin atau 2, ternyata lebih dari 2 pasang. Oke, ini dari yang perempuan 1 nggak apa-apa ya, bisa saling melihat gitu, dari abangnya juga. Sebelumnya saya mau melakukan edukasi tentang yang materi yang saya mau bawakan. Yang pertama itu tentang izin Kak, edukasi sex education berarti. Yang pertama saling memahami gitu ya Kak, Bang. Setelah kita menikah harus saling memahami sebagai suami istri, biar tidak ada pertengkaran atau bagaimana, kita harus saling menghormati. Lalu yang kedua, kita itu harus siap secara fisik atau mental setelah menikah, harus siap. Dan yang ketiga, kita harus memiliki komunikasi yang baik ya, sebagai suami istri memiliki komunikasi yang baik agar tidak ada pertengkaran satu sama lain. Yang keempat, kita juga harus menghargai suami, harus menghargai istri ya, saling menyayangi sebagai suami istri juga. Yang kelima itu kita juga harus menjaga kebersihan kita satu sama yang lain. Tidak boleh ya kalau hanya tentang kebersihan saja kita bertengkar gitu. Harus saling menghargai tentang kebersihan kita, menghormati satu sama yang lain juga. Lalu yang ketujuh nih Kak, ada pemeriksaan kesehatan sebelum hamil atau sebelum menikah. Ini Kakak sama Bang ada melakukan pemeriksaan kesehatan? Sudah? Oke, bagus. Sempat dianjurkan oleh dokter apa yang harus dikonsumsi itu Kak? Sebelum menikah? Belum ada ya? Oh ya, itu boleh juga, tablet tambah darah. Tahu juga bisa konsumsi asam folat Kak. Kalau kita konsumsi asam folat Kak, kita bisa juga Kak untuk sehat janin kita nanti setelah kita mempunyai anak, kita mengandung, itu nanti janin kita nanti tidak akan kena cacat, juga nanti janin kita bisa pintar kalau kita mengonsumsi asam folat. Nah, nanti kita akan bahas tentang apa yang harus kita konsumsi, persiapan kita sebelum akan mempunyai keturunan. Oke, lalu kita yang kedua nih Kak, ada mengenal masa subur kita. Mengenal masa subur kita untuk merencanakan kehamilan nanti. Oke, itu tentang edukasi seks tadi Kak. Lalu ada yang kedua nih, materi kita yang kedua itu adalah penyimpangan seksualnya. Nah, penyimpangan seksual itu perilaku seksual Kak yang tidak normal, bisa merugikan diri sendiri atau orang lain. Itu yang bisa menimbulkan masalah dalam rumah tangga kita sendiri. Jadi harus kita hindari biar penyimpangan seksual ini tidak terjadi pada rumah tangga kita sendiri. Ya. Lalu ada dampaknya. Dampaknya itu yang pertama merusak keharmonisan keluarga kita, rumah tangga kita. Lalu yang kedua menyebabkan stres atau cemas pada satu sama yang lain. Dan masalah psikologis, masalah jiwa kita karena ada pertengkaran, karena masalah penyimpangan seksual ini itu yang membuat kita merasa cemas atau masalah jiwa kita bisa terganggu.
Lalu ada juga cara mencegah. Cara mencegahnya itu yang pertama, calon pengantin ini dianjurkan untuk belajar memahami satu sama yang lain. Ya. Lalu yang kedua, berkomunikasi terbuka. Jangan karena kita masih calon pengantin baru malu-malu gitu ya kan. Malu-malu, jadi harus tetap komunikasi yang baik. Jangan terlalu malu-malu banget gitu ya. Lalu yang ketiga, harus saling menghormati juga. Istri menghormati suami, suami juga demikian ya. Lalu yang keempat, kita harus mengendalikan emosi atau stres kita. Kadang juga emosi kita sebagai pasangan suami istri, kadang kita nggak bisa mengendalikan gitu ya kan. Kita harus saling sabar. Kalau ada yang marah banget gitu ya, ya kita sabar aja gitu. Lalu yang kelima, kita juga harus ini Kak, konsultasi kesehatan kita pada bidan atau konselor yang bisa kita hubungi agar kita bisa menjaga kesehatan kita sendiri. Oke. Lalu ini Kak, yang ingin kita bahas itu, apa yang harus kita konsumsi sebelum menikah? Ya, bisa dapat keturunan atau obat yang bisa digunakan. Apa yang dia harus dikonsumsi agar kita janinnya itu dapat berkembang biak dan juga sehat, baik kita janinnya. Yang pertama itu kayak saya bilang adalah asam folat. Nah, asam folat itu dia manfaatnya untuk kematangan sel telur kita yang sebagai perempuan ya, dan mencegah cacat janinnya. Tapi kalau sebisa Kak dikonsumsi itu asam folatnya bisa diminum sebelum kita menikah, bisa juga. Tapi sekarang bisa juga Kak dikonsumsi sekarang asam folatnya. Nanti agar tidak janin kita itu cacat nantinya. Bisa nanti kulit bayi kita juga bisa mulus kalau kita mengonsumsi asam folat. Bisa meningkatkan kepintaran kecerdasan anak juga. Nanti itu berpengaruh gitu Kak kalau kita konsumsi asam folat. Nah itu asam folat itu Kak bisa dari sayur-sayuran hijau, bayam atau brokoli. Itu bisa Kak. Kalau Kakak gak enak nih, pahit nih kan Bang obat. Nah biasanya kan kalau cewek-cewek nih kalau obat pahit langsung gak mau gitu diminum ya kan. Yaudah kita anjurkan itu makan sayur atau buah-buahan. Tuh bisa kacang-kacangan juga, kacangan dan jeruk itu bisa juga pengaruh juga pada janin nanti. Oke. Lalu yang kedua ada protein juga nih Kak. Protein itu untuk membentuk sel telur, dan abang pun juga bisa nih mengonsumsi banyak-banyak protein, karena kalau semakin banyak protein semakin sehat spermanya. Untuk Kakak juga untuk sel telurnya juga akan lebih bagus agar dapat berkembang biak janinnya dengan baik. Ya, contohnya itu ada telur, seperti yang kita tahu itu biasanya ada di telur, ikan atau daging. Dagingnya tanpa lemak ya Kak. Lalu ada juga tahu dan tempe. Itu paling umum yang dikonsumsi ya karena itu terlalu banyak proteinnya. Lalu yang kedua seperti yang bilang tadi ada JNC. Itu tablet FE Kak kasih. Tablet FE, tablet tambah darah. Itu namanya tablet FE Kak. Oke, karena tablet FE ini bisa juga dikonsumsi pada saat kita hamil. Karena kalau kita mengkonsumsi tablet FE itu akan mengurangi yang namanya anemia pada janin kita. Ya, kalau kita nih misal ibunya anemia nih ya Bang, anemia ibunya itu nanti janinnya akan kena juga anemia. Jadi dengan kita cara mencegahnya, kita konsumsi tablet FE agar janinnya juga tidak terkena anemia. Kalau ibunya anemia, ibunya tidak konsumsi tablet FE, anaknya juga akan terkena anemia. Karena perempuan itu rata-rata paling terbesar ya akan terkena anemia dibanding laki-laki, karena perempuan itu menstruasi. Makanya jadi karena banyaknya darah keluar, perempuan itu akan terkena anemia. Nah begitu. Jadi pentingnya minum tablet FE sebelum nikah ataupun hamil itu penting karena nanti janinnya akan tidak berdampak. Lalu yang harus dikonsumsi itu Kak, ada sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan atau daging merah ya. Hati
seperti ayam atau sapi juga bisa tuh Kak dikonsumsi, karena di situ banyak zat besi dalam daging kita. Oke, yang keempat itu ada kalsium dan vitamin D. Kalau misalnya nggak terlalu suka ya minum vitamin D itu ada yang pahit, karena kan lebih suka cipi ya, cipi yang C itu, vitamin C suka itu kan manis deh kan, makanya banyak yang suka, anak-anak juga suka. Karena vitamin D ini juga lumayan pahit nih, saya juga pernah konsumsi, tapi itu bagus juga untuk kesehatan kita ya. Itu manfaatnya itu kan mendukung hormon dan kesehatan reproduksi kita, agar reproduksi kita itu sangat penting. Jadi kita harus konsumsi itu biar sehat ya, tidak berapa juga sehat pada janin kita. Suami juga pasti senang gitu ya kan kalau kesehatan reproduksi kita itu bagus. Oke. Ya, yang harus kita konsumsi juga kalau vitamin D. Kalau nggak mau obat atau tabletnya, kita bisa minum makan dan minum seperti susu, ikan, sering olahraga di pagi hari, karena olahraga di pagi hari seperti ini yang di luar, sinar matahari di pagi hari itu mengandung vitamin D lah. Jadi harus banyak olahraga. Ini sekarang kalau abang keluar nih atau abang kakaknya olahraga pagi bareng-bareng gitu ya kan, itu sinar matahari, di bawah sinar matahari aja olahraga itu Kak udah banyak banget vitamin D. Jadi kalaupun malas minum vitamin pun keluar aja olahraga dengan pagi hari itu bisa banget dapetin vitamin D ya. Lalu ada juga di stroberi ataupun anggur, buah-buah seperti itu enak ya kan, manis. Tapi kalau stroberi ada yang asamnya. Oke, lalu yang kelima nih Kak, ada antioksida atau yang bisa disebut vitamin C atau D. Nah, vitamin C atau E, karena yang vitamin C ini kan enak nih kan Kak, manis gitu ya kan. Apalagi kalau buah-buahan ya pasti jeruk manis gitu ya kan. Oke, itu manfaatnya Kak, meningkatkan kualitas sel telurnya nanti. Nah, banyak mengonsumsi vitamin, harus sering olahraga, juga bisa dapat keturunan kita sehat. Ya pasti suami senang gitu kan. Oke, kualitas sel telur kita juga abang-abang juga bisa konsumsi, karena sel spermanya juga bisa bakalan bagus ya. Dan buah-buahannya itu seperti yang saya bilang tadi, jeruk, pepaya, alpukat itu ada kandungannya vitamin C dan E nya ya. Kacang-kacangan juga bisa, di situ di kacang-kacangan juga Kak mengandung tablet Fe juga, zat besi yang seperti kakak tadi ya. Kalau anemia bisa dikonsumsi. Oke, terus konsumsi air putih yang cukup ya, karena itu sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh kita, keseimbangan hormon kita masing-masing, karena itu penting. Jadi kayak lebih dianjurkan minum itu satu hari 6-8 gelas seperti yang kakak tahu ya. Oke, lalu ada juga nih yang perlu dihindari, perlu dihindari sekali. Nih, mohon maaf nih abang-abang nih, ada yang merokok, ada. Nah, nanti kalau abang-abang ada yang merokok, kalau nanti istrinya hamil, jangan merokok di depan istri, karena itu berdampak banget sama kehamilannya nanti ya, nggak bagus. Nanti anaknya bisa kena ispa ya, kakak-kakaknya juga bisa kena, karena itu dari rokok juga ya. Paru-parunya nanti nggak sehat, nanti anak kita nanti bisa sesak. Nah, sesak nanti nggak bagus anak kita nanti. Lalu yang kedua, jangan mengonsumsi alkohol. Abang-abang ada? Tidak. Oke, bagus ya. Dan juga kakak-kakak juga jangan mengonsumsi alkohol. Seringnya itu mengonsumsi yang sehat-sehat ya, bisa menjaga tubuh kita sendiri. Lalu yang ketiga, abang-abang ini terutama jangan terlalu mengonsumsi kafein. Tahu kafein? Kandungannya di mana? Kopi, betul. Ya, abang-abang jangan minum kopi terlalu banyak. Kafeinnya yang berlebihan itu gak bagus banget Bang. Apalagi nanti berpengaruh pada sperma kita sendiri. Kayak nanti Bang, nanti juga kakaknya udah dipersiapkan, abangnya yang belum siap gitu. Spermanya yang nggak bagus, kakaknya udah siap, ini kan udah bagus telurnya, abangnya yang belum bagus gitu. Jadi harus dihindari ya, harus dihindari. Lalu yang keempat, hindari makanan cepat saji Kak.
kalau kita bisa masak sendiri gitu ya kan lebih sehat ini, olahannya bagus ya kan. Kalau kita cepat saji kita nggak tahu nih Pak Bang apa yang dimasak dari luar, kita nggak tahu. Nah jadi lebih baik kita konsumsi, kita masak sendiri. Istri masakin buat suami kan jadi romantis gitu ya kan Bang. Nah jadi itu lebih sehat, menjaga keharmonisan juga gitu. Kakaknya senyum-senyum ini lebih bagus aja gitu ya kan, lebih enak gitu dengarnya gitu. Jadi harmonis, kita satu keluarga kumpul, kita yang masakin, suami yang makan gitu. Kita harus mandi-mandi juga Kak sebagai istri ya kan, harus pintar masak gitu. Kalau nggak enak juga suami pasti suka ya. Lalu yang kelima, hindari stres gitu ya. Saya bilang tadi jaga sifat masing-masing ya. Jangan nanti kalau suami marah-marah istri jadi stres, berdampak juga pada janinnya Bang, kan nggak bagus gitu ya kan. Nggak sehat juga nanti kita, nanti ibunya bisa baby blues. Nah baby blues itu jadi kayak dia itu nggak ingin dia sama sekali sama bayinya itu. Jadi itu dia namanya baby blues. Padahal itu karena suaminya sendiri juga lebih hati-hati kan pada suami ya. Oke. Anjuran tambahan juga yang saya berikan. Nih kita ya seperti saya bilang tadi, konsumsi asam folat. Konsumsi asam folat itu penting banget ya. Yang saya bilang tadi untuk janin biar putih, bisa putih, tuh janinnya pintar, nggak cacat, gitu, lengkap semuanya. Baik kalau kita sering konsumsi itu, ya. Terus kita juga sering tahu masa subur kita itu kapan. Kakak tahu masa subur kita kapan yang perempuan? 14 hari setelah haid. Oke, bagus ya, betul. Setelah haid nih Kak, ya kita itu subur di situ. Jadi ini, maafin ya kita kalau kita agak negatif di situ Bang. Cocok tuh dapat anak dari situ. Tuh, kalau kakaknya nih kita, ini bisa tanya nih. Setelah haidnya tuh kapan, udah selesai belum gitu kan. Nanti kalau selesai di situ kita bisa melakukan hubungan badan. Itu bagus karena kakaknya lagi subur ini, kakaknya lagi subur, abangnya bisa dan tidak istrinya dapat keturunan. Jadi setelah haid kakak ini akan sebagai perempuan kami itu bakal subur. Disitulah kita bisa mendapatkan keturunan. Nah dari situ juga terus mengonsumsi yang tadi saya bilang VitaminD ataupun asam folat, penting banget itu Pak ya, biar nanti anak-anak banyak, keturunan banyak, sehat-sehat gitu ya kan, keluarga pun sehat. Nah, terus juga nih Kak, kesehatan reproduksi kita sendiri harus kita jaga. Kalau ada Kak namanya di tenaga kesehatan dari kami sendiri itu ada Kak namanya vulva hygiene. Nah vulva hygiene itu penting bagi kita sendiri ya, buat abang atau kakaknya dijaga sistem reproduksinya. Tahu kan sistem reproduksi? Tahu? Abangnya tahu nggak? Tahu nggak abangnya harus senyum-senyum ini? Kita jaga kelamin kita sendiri. Kita bersihkan, jangan ada nanti kotoran atau bau yang tidak sedap. Juga nanti handuknya juga dibedakan, jangan handuk mandi itu juga yang dipakai, bedakan. Dia ada 2 khusus pakaiannya, ada 2 alat yang harus dipakai. Untuk satu handuk untuk badan, satu untuk reproduksi kita sendiri. Tuh. Harus digunakan itu. Hal itu sangat penting nanti, karena nanti kalau ada bau yang tidak sedap itu kan pasti nggak suka banget gitu ya kan Kak, nggak suka pasti risih gitu ya. Jadi harus kita jaga kebersihan kita, jaga kesehatan kita agar suami senang, istri senang gitu ya kan. Abang-abang juga harus jaga kesehatannya juga biar istrinya juga senang gitu ya. Oke, pesan juga ada dari saya. Pesan saya itu agar punya dapat keturunan, suami dan istri perlu makan makanan yang bergizi, sehat, apalagi kalau olahraga pagi kan enak menjadi nambah keromantisannya ya. Lalu minum air yang cukup dan jaga kesehatannya. Seperti yang saya bilang tadi, kesehatan bersama, jangan ada pertengkaran ataupun satu sama yang lain, harus tetap kaitkan hubungannya satu sama yang lain juga ya. Ya, ada abang kakak yang ingin bertanya. Ya, mau rencana nikahnya boleh dikasih tahu juga sama saya juga boleh, nggak apa-apa. Mana tahu saya bisa diundang ya kan, saya datang gitu. Oke, ada yang mau ditanya Kak, abang?
Nggak ada. Cukup semuanya. Cukup. Oke. Mungkin nggak terlalu banyak yang saya ingin katakan, mungkin hanya ini aja, atau ada satu kata, dua kata, atau banyak ya kata-kata yang saya berikan itu banyak yang salah atau kekurangan. Mohon maaf ya Bang, Kak, semuanya. Mungkin hanya ini aja yang ingin saya sampaikan. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu dari saya ya. Doa buat saya, buat kakak sama abang, langgeng terus ya sampai tua, punya keturunan yang baik ya. Sehat-sehat selalu satu keluarga ya. Itu aja dari saya. Salam sehat semuanya. Selamat pagi. Medan inovatif, integritas, service excellent. Rencana nikahnya boleh dikasih tahu juga sama saya juga boleh, nggak apa-apa. Mana tahu saya bisa diundang ya kan, saya datang gitu. Jaga sistem reproduksinya. Tahu kan sistem reproduksi? Tahu? Abangnya tahu nggak? Tahu nggak? Abangnya harus senyum-senyum ini. Oke, satu lagi nih Bang, Kak. Ada lagi lupa saya. Boleh izin foto bersama? Gitu. Boleh? Oke, boleh. Satu, dua. Bisa Bang, ingat kakak, ingat. Unggul-unggulnya aja ya. Ingat. Unggul sama tunggul. Unggul sama tunggul. Oh, iya.